Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di 1001 Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang sekelompok preman yang tiba-tiba menyerang masjid saat bulan Ramadan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, kita langsung saja mulai ceritanya. Bulan Ramadan membawa suasana berbeda di Desa Kembangarum, Yogyakarta. Setiap malam, masjid-masjid di kampung itu dipenuhi suara bacaan Al-Quran. Lampu-lampu teras rumah menyala lebih lama, dan aroma makanan sahur sering tercium dari dapur warga menjelang fajar. Di Masjid Al-Ikhlas, yang berada tepat di tengah kampung, suasana Ramadan terasa hidup. Setiap malam setelah salat tarawih, para jamaah berkumpul untuk bertadarus. Suara mereka terdengar dari pengeras suara masjid, tidak terlalu keras, tapi cukup jelas terdengar di lingkungan sekitar. Bagi sebagian warga, suara tadarus itu menenangkan, tapi tidak bagi Raka. Di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari masjid, Raka sedang berusaha tidur, tapi matanya sulit terpejam karena suara dari masjid terus terdengar. Setiap malam kayak gini terus, gerutunya sambil duduk dari tidurnya. Orang lain tidur, mereka malah bacain kitab keras-keras. Raka dikenal sebagai preman pasar. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sehari-hari ia menghabiskan waktu dengan tidur, merokok, dan minum minuman keras. Ramadan bukan bulan yang berarti apa-apa baginya. Ia tidak puasa, tidak salat, dan tidak pernah peduli dengan kegiatan masjid. Dian dan Jeffrey, dua temannya, sedang duduk di teras rumah Raka sambil bermain kartu. "Rak, masih belum tidur?" tanya Dian. "Gimana mau tidur? Tiap malam suara masjid itu ganggu banget. Bacaan kitab tua itu gak ada habisnya." Jeffrey tertawa kecil. "Namanya juga bulan puasa, Rak." Raka mendengus. "Kalau mau baca, ya baca aja di dalam. Kenapa harus disuarain keluar? Mau pamer apa?" Dian menyahut. "Kalau terganggu, protes aja langsung." Raka diam sebentar, lalu berdiri. Ia mengambil jaket dan mengenakan sandal. "Udah, ayo ke sana. Gue pengen kasih pelajaran biar mereka gak seenaknya ganggu orang tidur." Dian dan Jeffrey saling pandang. "Lo serius, Rak?" tanya Jeffrey. "Serius. Gue udah capek denger suara itu tiap malam. Sekarang gue yang bakal buat mereka gak tenang." Dian tertawa kecil. "Oke, seru juga ini." Mereka bertiga berjalan ke arah masjid. Langkah mereka berat dan cepat. Warga yang masih duduk di teras rumah hanya bisa memandangi mereka lewat, tapi tidak berani bicara. Nama Raka sudah lama dikenal sebagai orang yang ditakuti. Jeffrey menyalakan rokok. Dian menyelipkan tangan ke kantong jaket. Raka berjalan di depan. Matanya tajam menatap arah masjid. Dari kejauhan, suara tadarus masih terdengar. Lantunan ayat-ayat suci mengalun pelan. Tapi bagi Raka, suara itu seperti duri di telinga. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, langkah kaki mereka menuju tempat suci akan membuka pintu dari kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Raka melangkah masuk ke Masjid Al-Ikhlas tanpa melepas alas kaki. Suara lantunan ayat Al-Quran dari para jamaah langsung terhenti. Beberapa kepala menoleh dengan cemas. Dian dan Jeffrey mengikuti dari belakang, dengan wajah arogan dan sikap tidak peduli. Dian menyenggol sandal-sandal di teras masjid. Jeffrey menendang keset ke samping. Mereka bertiga berdiri di tengah ruangan, menghadap para jamaah yang diam memperhatikan. Raka membuka suara. "Hei, kalian kira suara bacaan kalian itu merdu? Kalian ganggu orang tidur tiap malam." Seorang pemuda jamaah berdiri. "Mas, ini masjid. Kami hanya tadarus, seperti biasa di bulan Ramadan." "Kalau memang biasa, kenapa harus disuarakan keluar? Kalian pikir seluruh kampung mau dengar bacaan kalian?" "Bentar Raka,
Ustaz Hasan berdiri dari tempat duduknya. Ia maju beberapa langkah, berdiri di hadapan Raka dengan tenang. Mas, kalau ingin bicara, silakan bicara baik-baik. Ini rumah Allah. Tidak pantas datang dengan nada marah dan hinaan. Raka mendengus. Rumah Allah? Rumah Allah sampai bikin orang gak bisa tidur? Enak aja. Dian berjalan ke sisi rak mushaf. Ia memandangi buku-buku suci itu dengan pandangan meremehkan. Kitab ini yang kalian baca tiap malam? Kayak mantra aja. Pak Ilham berdiri perlahan dari saf tengah. Suaranya rendah tapi jelas. Kalau kalian tidak suka dengan suara kebaikan, barangkali karena hati kalian sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan. Dian tertawa mengejek. Wah, mulai keluar kata-kata bijak. Tapi tetap saja suara kalian ganggu. Jeffrey menimpali. Bukan cuma ganggu, bikin sakit kuping. Beberapa jamaah mulai berdiri. Wajah mereka mulai gelisah. Tapi Ustaz Hasan memberi isyarat untuk tetap tenang. Kami tidak akan membalas cacian dengan amarah, kata Ustaz Hasan. Tapi kami juga tidak akan berhenti membaca ayat-ayat Allah hanya karena kalian merasa terganggu. Raka mendekat ke arah Ustaz Hasan. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Tatapan mata Raka tajam, namun tak mampu menggoyahkan ketenangan sang Ustaz. Kalian pikir suara kitab ini bisa lindungi kalian? Bisa lindungi kampung ini dari kami? Ustaz Hasan menatap lurus ke matanya. Bukan kami yang kalian hadapi, tapi ayat-ayat Allah. Hati-hati dengan apa yang kalian ucapkan. Raka tertawa kecil. Kita lihat saja. Kalau memang ada yang lindungi kalian, coba saja hentikan kami. Dian menoleh ke arah mushaf lagi. Ia hendak menyentuh salah satunya. Tapi Pak Ilham segera maju dan berdiri di depannya. Jangan sentuh dengan tangan kotor, ucap Pak Ilham dingin. Dian mematung. Entah mengapa, ia tidak jadi mengambil mushaf itu. Raka menoleh ke jamaah. Kalian beruntung malam ini kami cuma datang buat bicara. Tapi kalau suara bacaan ini masih terdengar besok malam, jangan salahkan kami. Dian dan Jeffrey ikut keluar menyusul Raka yang lebih dulu melangkah ke teras masjid. Di luar, suara motor mereka kembali memecah kesunyian malam. Tapi kali ini, bukan hanya warga yang terganggu. Langit pun mulai murung. Jamaah kembali duduk perlahan. Tapi suasana tidak sama lagi. Semua merasa sesuatu sedang terjadi. Dan mereka tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Di dalam Masjid Al-Ikhlas, suara tadarus terus mengalun. Jamaah membacanya bergantian, satu persatu dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara keras yang berlebihan. Hanya lantunan ayat suci yang terdengar lembut melalui pengeras suara kecil. Ustaz Hasan sesekali melihat jam dinding. Ia sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kegiatan tadarus akan selesai sebelum jam 9 malam, agar tidak mengganggu warga lain yang ingin beristirahat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak bertahun-tahun lalu. Namun malam itu berbeda. Setelah insiden ancaman dari Raka dan kawan-kawannya, suasana tadarus terasa sedikit tegang. Beberapa jamaah tetap melanjutkan bacaannya, tetapi sebagian membaca dengan suara pelan dan ragu. Pak Ilham yang duduk di saf tengah, berkata pelan kepada Ustaz Hasan, "Saya khawatir mereka akan kembali. Dan kali ini tidak cuma bicara." Ustaz Hasan mengangguk. "Biarkan saja. Kalau mereka datang untuk rusuh, itu urusan Allah. Kita tetap berbuat baik." Di luar masjid, suasana kampung masih tenang. Beberapa rumah sudah menutup pintunya. Hanya 1-2 rumah yang masih menyalakan lampu depan. Namun, di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan, suara keras terdengar. Raka duduk sambil menendang kursi kosong di depannya. Wajahnya kesal. Masih aja mereka bacain kitab itu. Udah jam segini, masih kedengeran. Gerutunya. Dian menyeruput kopi hitam. Padahal baru 2 jam yang lalu kita datang ke sana. Mereka gak ngerti juga. Jeffrey menimpali. "Gue udah bilang, Rak, mereka gak bakal berhenti kalau cuma dibilangin. Kita harus kasih pelajaran yang lebih keras."
Raka menggertakkan gigi. Besok malam, kita acak masjid itu. Biar mereka tahu rasa. Dian tertawa pendek. Kalau perlu, kita bawa speaker besar, pasang di depan masjid, suruh mereka ngerasain apa itu ganggu. Jeffrey ikut tertawa, tapi wajahnya sedikit ragu. Tapi itu masjid, Raka langsung menoleh tajam. Kenapa? Lo takut? Masjid bukan tempat suci kalau isinya cuma orang sok alim yang ganggu tetangga. Jeffrey terdiam. Ia tidak berani menjawab. Raka melanjutkan, kalau Allah mau marah, biar dia turun sekarang. Tapi nyatanya sampai sekarang, gak ada yang terjadi. Ucapan itu membuat Dian ikut tertawa lagi. Tapi tidak lama, angin dingin tiba-tiba berhembus lewat warung itu. Lampu gantung bergoyang pelan. Suasana terasa berubah. Jeffrey melihat ke langit. Aneh ya, tiba-tiba dingin. Raka tidak peduli. Ia menghisap rokok dalam-dalam. Gue gak peduli. Besok malam, kita masuk lagi ke masjid itu. Tapi kali ini, gak cuma ngomong. Gue mau mereka berhenti total. Di masjid, tadarus selesai tepat pukul 9 malam. Jamaah menutup mushaf, merapikan sajadah, dan mulai keluar satu persatu. Tidak ada suara gaduh. Semuanya berjalan tertib. Seperti biasa, Ustaz Hasan mematikan pengeras suara. Ia menatap langit malam yang mulai mendung. Pak Ilham mendekat. Langit malam ini aneh. Anginnya gak biasanya. Ustaz Hasan menjawab pelan. Mungkin karena hati manusia mulai terlalu berani menantang langit. Dan malam itu, kampung Kembangarum kembali sunyi. Tapi di balik kesunyian itu, murka langit mulai bergerak perlahan. Malam berikutnya tiba. Desa Kembangarum kembali diselimuti udara sejuk khas bulan Ramadan. Di Masjid Al-Ikhlas, suasana seperti malam-malam sebelumnya. Jamaah datang satu persatu, membawa mushaf, menyapa dengan senyum, dan duduk bersila untuk memulai tadarus. Ustaz Hasan membuka bacaan pertama, diikuti oleh beberapa pemuda. Suara lantunan ayat suci mengalun lembut dari pengeras suara masjid. Tidak keras, tidak berlebihan, hanya cukup untuk didengar warga sekitar. Sementara itu, di rumah Raka, suasana jauh berbeda. Waktunya, ucap Raka sambil mengenakan jaket. Dian berdiri sambil membawa tas kecil berisi speaker portable. Jeffrey menyusul, tampak ragu, tapi tetap mengikuti. Kita betul-betul mau ke sana lagi? Tanya Jeffrey pelan. Raka menoleh dengan pandangan tajam. Kali ini, bukan buat ngomong. Gue udah muak. Kita bikin mereka kapok. Ketiganya berjalan cepat menuju masjid. Di tangan Raka ada gulungan kabel dan aki kecil. Dian membawa speaker. Mereka tidak hanya ingin protes. Mereka ingin balas dendam. Dan mereka tidak sadar bahwa kesombongan mereka malam itu sudah melebihi batas. Di sepanjang jalan, angin mulai bertiup lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon bergerak cepat. Lampu jalan sempat berkedip, tapi tak ada yang memperhatikan. Sesampainya di depan masjid, tadarus sedang berlangsung. Jamaah sedang fokus membaca. Tidak ada suara selain bacaan ayat suci yang menenangkan. Raka langsung meletakkan speaker portable di tanah, mengarahkannya ke masjid. Dian menyalakan alat itu dan menyambungkannya ke ponsel. Musik keras tiba-tiba menggema. Suara lantunan Al-Quran tertutup oleh suara musik yang menghentak. Beberapa jamaah terkejut. Bacaan langsung terhenti. Anak-anak yang duduk di teras berlari ketakutan. Pak Ilham berdiri. Astagfirullah. Ini apa-apaan? Raka tertawa puas. Biarin mereka tahu rasanya diganggu. Ustaz Hasan berdiri dan keluar ke halaman masjid. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia berdiri menghadap Raka tanpa berkata sepatah kata. Matikan musik itu, ucap Ustaz Hasan tegas. Raka menjawab keras. Kenapa? Telinga kalian sakit? Baru kali ini yang ngerasain diganggu. Kami tidak pernah ganggu siapapun, jawab Ustaz Hasan. Kalian yang datang dengan kesombongan. Kalian yang datang dengan niat merusak. Dian menertawakan ucapan itu.
Ia menyalakan musik lebih keras. Kalian bisa baca kitab kalian nanti. Sekarang giliran kami. Beberapa pemuda jamaah mulai berdiri, hendak mendekat. Tapi Ustaz Hasan memberi isyarat agar tidak memancing keributan. Pak Ilham berjalan ke samping, mencabut kabel dari aki yang menyambung ke speaker. Musik langsung mati. Raka marah. Ia mendorong Pak Ilham hingga terjatuh. Jamaah mulai panik. Beberapa orang hendak melerai. Namun Ustaz Hasan langsung berdiri di depan Raka. "Cukup," kata Ustaz Hasan dengan suara tegas. "Kalau kalian masih punya sedikit saja rasa takut pada Allah, jangan teruskan ini." Raka tertawa keras. "Allah? Kalau memang Allah marah, biar dia tunjukkan sekarang. Jangan cuma lewat bacaan." Ucapannya menggema. Semua jamaah terdiam. Wajah-wajah ketakutan mulai terlihat. Tiba-tiba, langit menggelegar keras. Suara petir menyambar jauh di atas perbukitan. Angin semakin kencang. Pintu masjid terbuka sendiri. Tirai berkibar liar. Suasana berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Jeffrey mundur satu langkah. Wajahnya mulai pucat. "Rak, ini gak biasa." Dian juga mulai gelisah. Ia menoleh ke langit yang mendadak gelap. Angin berputar, seolah alam sedang memperingatkan. Tapi Raka tetap berdiri, menantang. Cuma angin dan petir. Apa itu tandanya murka? "Hah? Mana murka kalian? Mana?" Ustaz Hasan menatapnya dengan dalam. "Jangan lanjutkan. Kau belum tahu apa yang bisa turun dari langit." Raka tidak menjawab, tapi matanya masih penuh amarah. Ia menatap masjid, dan malam itu, ia tidak sadar bahwa ia sedang menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Suara petir belum berhenti. Angin terus berhembus liar. Daun-daun beterbangan, dan beberapa genting rumah warga mulai terdengar berderak. Suasana desa Kembangarum berubah drastis hanya dalam beberapa menit sejak Raka kembali mengacau di depan Masjid Al-Ikhlas. Di dalam masjid, sebagian jamaah mulai mengangkat anak-anak kecil ke dalam ruangan agar tidak kedinginan. Beberapa ibu tampak panik, memegangi pintu yang terbanting tertiup angin. Namun Raka, Dian, dan Jeffrey tetap berdiri di luar. Seolah mereka tidak peduli apa yang sedang terjadi. Atau mungkin mereka terlalu sombong untuk menyadari bahwa alam sedang berbicara kepada mereka. Jeffrey mulai gelisah. Ia memegangi bahunya yang terkena embusan angin dingin. Suaranya bergetar. "Rak, kita pulang aja. Ini gak biasa. Gue merinding dari tadi." Dian juga mulai merasa aneh. Langit gelap banget, kayak mau badai. Tapi Raka justru tertawa. "Cuma cuaca buruk. Kalian ini pengecut." Ia kembali menyalakan speaker. Musik keras kembali bergema, mengalahkan suara angin. Tapi tak sampai 1 menit, speaker mati sendiri. Tanpa sebab, aki masih terhubung, tapi tidak ada suara keluar. Dian mencoba memeriksa kabel, tapi semuanya baik-baik saja. "Kenapa tiba-tiba mati?" tanyanya bingung. "Gue gak tahu, tapi kayaknya." Suara Jeffrey terhenti. Ia melihat ke langit. Awan hitam bergerak berputar di atas masjid. Raka tampak tidak peduli. Ia malah melangkah mendekati tangga masjid, lalu berteriak ke dalam. "Kalian semua pengecut. Bacaan kalian cuma ganggu orang. Coba keluar sini kalau berani." Pak Ilham berdiri di pintu masjid. Wajahnya serius. Matanya tajam menatap Raka. "Kau sudah berlebihan. Raka, pulanglah sebelum Allah benar-benar murka." Raka mendekat. "Jangan sok suci, Pak Tua. Kalau Allah mau murka, biar dia tunjukkan. Jangan cuma lewat angin dan petir." Ustaz Hasan berdiri di samping Pak Ilham. "Jangan ucapkan kalimat yang akan kau sesali selamanya." Raka menunjuk ke arah mushaf yang tergeletak di teras masjid. "Kitab itu kalian banggakan? Apa kitab itu bisa selamatkan kalian dari kami?" Dian melangkah ke depan, mendekati mushaf yang dimaksud Raka. "Gue injak nih kalau berani. Mau lihat kitab kalian bisa apa?" Beberapa jamaah berteriak, "Jangan!" Ustaz Hasan berucap keras,
Berhenti. Tapi kaki Dian sudah nyaris menginjak mushaf itu. Dan saat itu, angin berhenti seketika. Semua orang diam. Suasana hening. Awan hitam di langit seperti mengunci posisinya di atas masjid. Tidak ada suara apapun. Tidak angin. Tidak gemuruh. 1 detik. 2 detik. Semua menahan napas. Tiba-tiba, petir menyambar di kejauhan. Tidak mengenai siapapun, tapi cukup keras untuk membuat seluruh tanah bergetar. Jeffrey jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Ini gak biasa. Rak, kita harus pergi sekarang. Dian melangkah mundur, tapi kaki kirinya tiba-tiba kaku. Ia mencoba melangkah, tapi tidak bisa. Tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menariknya dari dalam tanah. Raka mulai bingung. Ia melihat tangan kirinya gemetar sendiri. Keringat dingin mengalir deras. Tapi mulutnya masih penuh ego. Gue gak takut sama ancaman. Pak Ilham berkata keras. Bukan ancaman, Raka. Ini peringatan terakhir. Ustaz Hasan menunduk, lalu berkata pelan. Allah telah memberi waktu. Tapi kesombonganmu yang menolak kesempatan. Langit kembali bergemuruh. Lebih keras. Lebih dekat, udara semakin berat. Warga mulai keluar rumah melihat ke arah masjid. Dan malam itu, semua yang hadir tahu, azab belum turun, tapi sudah sangat dekat. Langit desa Kembangarum semakin gelap. Awan hitam menebal di atas Masjid Al-Ikhlas. Petir belum berhenti. Gemuruhnya seperti peringatan yang belum selesai. Tapi Raka masih berdiri di halaman masjid dengan wajah penuh kesombongan. Mana murka Allah kalian? Teriak Raka keras. Kalau memang kitab kalian sakral, tunjukkan kekuatannya sekarang. Pak Ilham memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Allah segera mengambil alih malam yang sudah semakin gila ini. Beberapa jamaah di dalam masjid mulai menangis. Anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka. Jeffrey berjalan mundur. Matanya gelisah menatap ke langit. Rak, gue serius. Ini beda. Ini bukan cuma cuaca. Dian masih berdiri di tangga masjid. Ia mencoba melangkah lagi ke mushaf yang tergeletak di dekat pintu. Tapi tubuhnya makin terasa berat. Ia mulai merasakan nyeri di kakinya. Apa yang terjadi? Tanya Dian panik. Kenapa kaki gue gak bisa gerak? Pak Ilham menunjuk. Itu bukan penyakit. Itu peringatan. Allah sudah mulai menahan langkah kalian. Raka mencengkeram kerah bajunya sendiri. Dadanya sesak, tapi ia tetap melawan rasa takut itu. Jangan sok tahu, semua ini cuma kebetulan. Tiba-tiba, petir besar menyambar ke bukit di belakang masjid. Ledakannya mengguncang seluruh desa. Warga berteriak dari kejauhan. Beberapa lampu rumah padam. Angin kembali berhembus kencang, lebih dingin dari sebelumnya. Ustaz Hasan berdiri tegak. Suaranya tenang, tapi keras. Kalian masih diberi waktu. Tapi waktu itu sudah hampir habis. Dian akhirnya jatuh terduduk. Kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Tangannya mulai kebas. Ia menangis. Rak, tolong, gue gak bisa gerak. Jeffrey ingin membantu, tapi ia sendiri mulai merasa jari-jarinya kaku. Ia mencoba melangkah, tapi tubuhnya lemas. Raka tetap memaksakan diri berdiri tegak, tapi tubuhnya sudah tidak sekokoh sebelumnya. Suaranya mulai gemetar. Kalau memang ini balasan dari Allah, kenapa gak dari tadi saja? Kenapa nunggu sekarang? Pak Ilham menjawab tegas. Karena Allah Maha Sabar. Tapi sabarnya tidak selamanya. Langit kembali menyala. Cahaya petir membelah awan. Dan kali ini, suara gemuruh terdengar sangat dekat, seolah tepat di atas kepala mereka. Ustaz Hasan melantunkan takbir pelan, diikuti para jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara mereka bersahutan, seperti menggetarkan tanah. Raka mulai mundur, tangannya menggigil. Ia ingin melangkah, tapi kakinya seperti tertahan. Ia melihat mushaf yang tadi hendak diinjak oleh Dian. Halamannya terbuka, tertiup angin, dan berhenti pada satu ayat.
Dan janganlah kamu memperolok ayat-ayat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa membalas perbuatan orang-orang zalim. Raka membaca ayat itu dengan mata yang melebar. Ia mulai merasa sesak. Lehernya kaku. Nafasnya tidak teratur. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Gue gak bisa napas. Jeffrey berteriak. Raka! Rak! Tapi Raka sudah terjatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, tapi seolah kosong. Ia seperti sedang melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ustaz Hasan menunduk, membaca ayat pelan. Allah tidak pernah menunda azab kepada orang yang sombong. Dan malam ini, kalian sendiri yang memanggilnya. Angin berhenti seketika. Langit menjadi senyap. Lalu petir terakhir menyambar. Turun lurus ke arah halaman masjid. Tubuh Raka terpental ke belakang, menghantam tanah keras. Semua orang berteriak. Jamaah berhamburan ke dalam masjid. Cahaya petir perlahan hilang, meninggalkan asap tipis di tempat tubuh Raka jatuh. Dan malam itu, murka Allah benar-benar turun. Tubuh Raka terbanting di tanah. Asap tipis mengepul dari pakaiannya yang sebagian hangus. Beberapa warga yang menyaksikan dari jauh berteriak histeris. Suasana desa menjadi kacau. Semua orang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jeffrey menjerit sambil berlari ke arah Raka. Raka, bangun, Rak. Tapi tubuh itu tidak bergerak. Wajahnya terbakar sebagian, kulitnya melepuh. Matanya terbuka tapi tak lagi bernyawa. Ia terbaring diam, tanpa suara, tanpa sisa kesombongan. Dian, yang sebelumnya terjatuh di tangga masjid, berusaha bangkit. Tapi tubuhnya masih kaku. Ia melihat tubuh Raka dengan mata penuh ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Jeffrey terduduk. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat, penuh ketakutan. Tangannya memegangi kepala. Ia menatap mushaf yang terbuka, yang tadi mereka hina dan ejek. Pak Ilham berdiri di depan pintu masjid. Wajahnya tegas, matanya tajam. Kalian sendiri yang minta ditunjukkan murka Allah. Sekarang kalian lihat sendiri. Dan itu baru satu bagian kecil dari kekuasaannya. Ustaz Hasan berdiri di sampingnya. Siapa yang bermain dengan ayat-ayat Allah, maka Allah sendiri yang akan mengadilinya. Beberapa warga mulai mendekat dengan hati-hati. Beberapa jamaah keluar dari masjid, membantu menenangkan ibu-ibu dan anak-anak yang masih ketakutan. Tapi tak satu pun yang berani mendekati tubuh Raka. Jeffrey menangis. Ia menunduk dalam. Saya salah. Saya ikut-ikutan. Saya. Ustaz Hasan hanya berkata pelan. Allah sudah memperingatkan berkali-kali. Tapi kalau manusia memilih sombong, maka yang datang bukan lagi peringatan, tapi pembalasan. Dian masih duduk di tangga masjid. Ia tidak bergerak, hanya menatap kosong. Wajahnya pucat, kakinya lemas. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keberanian. Mushaf yang tadi akan diinjak tetap terbuka di tempatnya. Tidak sobek, tidak rusak, tidak terbakar. Justru halaman itu terbuka pada ayat yang terasa menampar semua yang hadir malam itu. Dan barang siapa yang membenci ayat-ayat kami, maka kami akan menyiksanya dengan siksa yang berat. Ustaz Hasan menutup mushaf perlahan, lalu meletakkannya kembali kerak. Malam itu, Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi nyata bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kalam Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari murka langit. Dan bagi warga desa Kembangarum, malam itu menjadi pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Bukan karena suara tadarus, tapi karena suara azab yang benar-benar turun. Langit kembali tenang. Angin berhenti. Petir tidak terdengar lagi. Tapi bekasnya tertinggal dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Setiap kejadian dalam hidup adalah pelajaran. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan terhadap ayat-ayat Allah bukan hanya bentuk dosa, tapi bisa mendatangkan azab yang nyata. Jangan pernah meremehkan lantunan Al-Quran. Jangan pernah merasa terganggu oleh suara tadarus, karena justru suara itu yang menjaga bumi dari murka Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka sungguh, baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha 124. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menghormati kalam Allah dan menjaga sikap dimanapun kita berada. Cerita ini bersifat fiktif dan dibuat menyerupai kenyataan semata-mata untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran hidup. Segala nama, tempat, dan peristiwa hanyalah rekaan dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran berharga, silakan klik like, tinggalkan komentar hikmah yang kamu dapatkan, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak cerita penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.